Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Insan Firdaus dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul pendekatan dan jenis evaluasi pembelajaran. Baik, langsung saja. Dimulai dari pendekatan evaluasi pembelajaran akidah akhlak (DMTS) atau DMA. Pendekatan itu merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Jadi pendekatan evaluasi berarti sudut pandang seseorang dalam menelaah atau mempelajari evaluasi. Dilihat dari komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Nah, dari komponen pembelajaran yaitu tadi pendekatan tradisional merupakan pendekatan konvensional yang sudah mentradisi dan dipraktikkan oleh sekolah. Selama ini yang tujuannya adalah untuk berusaha mengembangkan intelektual anak didik. Itu berarti pendekatan tradisional lebih mengedepankan aspek kognitif dalam proses evaluasinya dan mengabaikan aspek keterampilan dan pengembangan sikap yang merupakan cerminan dari aspek afektif dan psikomotorik anak. Dan dua hal inilah yang kurang mendapat perhatian serius. Dalam kaitan ini, anak didik hanya dituntut untuk menguasai mata pelajaran, sedangkan kegiatan evaluasi lebih difokuskan pada komponen produk saja, sementara komponen proses cenderung diabaikan. Oleh karena itulah, tidak sedikit guru yang mengalami kesulitan untuk mengembangkan sistem evaluasi di sekolah, karena bertentangan dengan tradisi yang selama ini sudah berjalan. Jadi pendekatan tradisional yang sudah menjadi konvensi di kalangan sekolah ini harus dialihkan dengan pendekatan lain yang lebih komprehensif dan tidak parsial dalam mengevaluasi kemampuan anak didik, sehingga aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik anak didik bisa terevaluasikan dengan seimbang, profesional, dan objektif. Lalu pada pendekatan sistem itu adalah suatu totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling bergantung. Dengan demikian, pendekatan sistem dalam evaluasi pembelajaran ini terkait dengan bagaimana komponen-komponen dalam evaluasi pembelajaran itu diperhatikan dengan cermat agar bisa diterapkan secara efektif dan efisien. Komponen itulah yang harus menjadi landasan pertimbangan dalam evaluasi pembelajaran secara sistematis, berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih mementingkan komponen produk saja, yaitu perubahan perilaku anak didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Meskipun tidak salah pendekatan tersebut, tapi pendekatan tradisional ini tidaklah sistematis. Karena itulah melihat evaluasi pembelajaran dari kacamata sistem atau proses dengan berbagai komponen yang melingkupinya akan menghasilkan evaluasi yang efektif. Komponen yang biasa digunakan dalam evaluasi adalah komponen kebutuhan, fleksibilitas, input, proses, dan komponen produk. Komponen-komponen inilah yang harus menjadi landasan pertimbangan dalam evaluasi pembelajaran secara sistematis. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan melanjutkan dari pembahasan Muhammad Insan Firdaus tentang pendekatan evaluasi pembelajaran. Pendekatan evaluasi pembelajaran yang kedua ialah pendekatan menafsirkan hasil evaluasi. Nah, di dalam literatur modern ini penilaian terdapat dua pendekatan, yaitu yang dapat kita gunakan untuk menafsirkan hasil evaluasi. Yang pertama ialah acuan patokan, yang kedua acuan norma. Penilaian acuan patokan atau kriteria ialah penilaian yang mengacu kepada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, nilai-nilai yang diperoleh peserta didik dikaitkan dengan tingkat pencapaian penguasaan peserta didik tentang materi pengajian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi baik itu kurikulumnya ataupun materinya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi menjelaskan penilaian acuan patokan memfokuskan pada apa yang mampu dikerjakan peserta didik dan apakah peserta didik tersebut menguasai mata pelajaran. Jadi kita mengetahui dari acuan patokan ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik selama pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik terhadap materi-materi apa yang telah diajarkannya, baik itu pengetahuannya, sikapnya maupun praktiknya.
Nah, dalam patokan atau kriteria itu dirumuskan dalam kompetensi atau hasil belajar kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama ialah dalam pelaksanaannya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi ini pendekatan penilaian yang digunakan untuk penilaian yang mengacu kepada patokannya atau kriteria yang telah ditentukan oleh pihak-pihak. Nah, yang kedua ialah prestasi peserta didik ditentukan oleh kriteria yang telah ditetapkan untuk penguasaan suatu kompetensi. Terkadang juga masuk ke dalam acuan norma lah, yaitu seperti memilih peserta didik maupun rombongan belajar, yang mana untuk mengelompokkan peserta didik dalam kegiatan belajar dan untuk menyeleksi peserta didik yang mewakili sekolah dalam lomba antar sekolah. Selanjutnya penilaian acuan norma. Nah, penilaian acuan norma ini pendekatan ialah membandingkan skor setiap peserta didik dengan peserta didik lainnya. Istilahnya itu seperti nilai, baik itu di tingkat kelasnya maupun di tingkat sekolah maupun tingkat nasional seperti ujian nasional. Nah, istilah norma itu adalah menunjukkan kapasitas atau prestasi kelompok. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan kelompok adalah semua peserta didik yang mengikuti tes tersebut. Nah, jadi pengertiannya kelompok yang dimaksud ialah sejumlah peserta didik. Nah, baik itu satu kelas, sekolah, maupun rayon, provinsi, ataupun wilayah. Nah, jadi perbedaan antara pendekatan patokan dengan pendekatan norma ialah penilaian yang mengacu kepada patokan dan kriteria. Interpretasi hasil penilaian bergantung pada apakah sejauh mana seorang peserta didik itu mencapai atau menguasai patokan yang telah ditentukan. Patokan tadi istilahnya itu seperti kriteria yang telah ditentukan oleh pihak sekolah ataupun pihak pendidikan. Nah, sedangkan pada penilaian yang mengacu kepada norma, interpretasinya hasil penilaian peserta didik itu dikaitkan dengan hasil penilaian seluruh peserta didik yang dinilai dengan alat penilaian sama. Jadi hasil seluruh peserta didik itu digunakan sebagai acuannya. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Nurhadijah Sadah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian jenis evaluasi pembelajaran akidah akhlak di MTS atau MA. Nah, jadi jenis evaluasi ini terbagi dari 4, yaitu yang pertama, jenis evaluasi berdasarkan tujuannya. Jenis evaluasi berdasarkan tujuannya ini terbagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu evaluasi diagnosa, evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Kemudian jenis yang kedua ialah jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Jenis evaluasi berdasarkan sasaran ini terbagi menjadi 5 bagian, yakni evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi hasil atau produk, kemudian evaluasi outcome atau lulusan. Kemudian jenis evaluasi yang ketiga adalah jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama evaluasi program pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, kemudian evaluasi hasil belajar. Lalu jenis evaluasi yang keempat adalah jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Nah, jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi ini, yang pertama berdasarkan objek terbagi menjadi evaluasi input, evaluasi transformasi,
dan evaluasi output. Kemudian yang berdasarkan subjeknya terbagi menjadi evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Nah, evaluasi pembelajaran mencakup kegiatan pengukuran dan penilaian. Proses evaluasi dilakukan melalui 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengolahan hasil, dan pelaporan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Salah hilapnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.